Banyak hal yang bisa ditanamkan pada anak-anak atau remaja sejak dini. Salah satunya adalah kepedulian terhadap lingkungan. Sebab, sekecil apapun bisa berdampak buruk bagi kondisi bumi maupun bagi kelangsungan makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita hari ini adalah tema 6, subtema 1, pembelajaran 6. KD akan kita bahas yaitu Bahasa Indonesia 3.7 tentang memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca, hanya berdasarkan membaca judulnya saja. Untuk KDPPKN 3.2 tentang menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. KDSBDP 3.2 tentang memahami interval nada. Adapun tujuan pembelajaran kita, pertama, siswa dapat menyebutkan kata kunci pada judul teks non-fiksi. 2. Menyebutkan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci yang ditemukan pada judul. 3. Siswa dapat menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. 4. Siswa dapat menjelaskan dampak pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. 5. Dengan mengamati gambar alat musik daerah, siswa dapat menuliskan daerah asal alat musik. Selanjutnya, siswa dapat menjelaskan interval nada pada sebuah lagu serta menyanyikannya. Apakah kamu termasuk anggota masyarakat yang peduli lingkungan? Peduli lingkungan yang bisa kamu lakukan diantaranya dengan menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, masih banyak kepedulian yang bisa kamu lakukan. Misalnya, ikut melestarikan adat dan budaya di lingkunganmu. Apakah peduli lingkungan merupakan kewajibanmu sebagai warga masyarakat? Apa bentuk kewajibanmu yang lain? Melakukan kerja bakti juga salah satu bentuk kewajiban kita terhadap lingkungan dan bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar kita. Hal-hal yang bisa kita ajarkan pada anak untuk peduli lingkungan adalah bisa kita ajarkan dengan cara membuang sampah pada tempatnya, kemudian melakukan daur ulang dan menggunakan barang bekas menjadi barang yang berguna. Kita juga bisa mengajak anak untuk menggunakan produk ramah lingkungan, salah satunya dengan cara membawa botol minuman saat pergi ke sekolah atau saat bepergian. Dengan demikian, tidak lagi menghasilkan sampah dari botol kemasan. Kemudian, kita juga bisa mengajarkan anak untuk belajar menanam pohon dan berkebun di halaman rumah sendiri. Jika tidak ada halaman rumah sendiri, bisa dengan memakai pot. Jadi, isilah hari-hari kita dengan peduli lingkungan. Hal kecil yang kita lakukan bisa membawa dampak yang luar biasa. Dengan adanya kesadaran yang seperti itu, maka akan tercipta ketertiban, ketenangan, dan keharmonisan dalam sebuah keluarga atau masyarakat. Sekarang kamu telah mengenal banyak kewajiban, baik kewajiban sebagai anggota keluarga, warga sekolah, maupun sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, kamu juga punya kewajiban terhadap dirimu sendiri, terutama dalam menjaga kesehatan dengan cara menjalankan pola hidup sehat. Pola hidup yang tidak sehat akan berdampak pada kesehatanmu dan akan merugikan dirimu sendiri. Mari kita lihat teks non-fiksi berikut tentang bahaya jajanan tidak sehat di sekolah. Berikut teksnya, silahkan dibaca ya.
Setelah kita membaca teks tersebut, maka sekarang kita akan melihat kata kunci dan perkiraan informasi yang terdapat dalam teks. Kata kunci yang terdapat pada teks ini adalah bahaya jajanan tidak sehat. Itu untuk kata kunci pertama. Untuk kata kunci kedua, dengan adanya bahaya ini tentu akan menimbulkan dampak. Berarti kata kuncinya adalah dampak jajan tidak sehat. Perkiraan informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kunci yang pertama itu adalah tidak semua jajanan di sekitar sekolah itu sehat. Terkadang para penjual menambahkan bahan berbahaya pada jajanannya. Perlu waspada terhadap jajanan yang berwarna mencolok. Jadi kamu harus hati-hati memilih makanan ya. Kemudian untuk kata kunci kedua, perkiraan informasinya adalah jajanan tak sehat sangat berbahaya bagi tubuh karena dapat merusak organ-organ tubuh anak. Dampaknya mungkin tidak langsung terlihat, namun akan terlihat dalam jangka waktu yang lama. Itu adalah alternatif jawabannya ya. Sekarang kita lihat di halaman 38. Setelah membaca teks di atas, apakah isi bacaan sama dengan isi bacaan sesuai kata kunci berdasarkan perkiraanmu? Alternatif jawabannya, isi bacaan semua teks sama dengan isi bacaan sesuai kata kunci. Dari teks tersebut, maka kamu harus hati-hati di dalam memilih jajananmu ya. Tujuannya agar tubuhmu tetap sehat. Karena menjaga kesehatan itu merupakan kewajiban terhadap dirimu sendiri ya. Sekarang, bagaimanakah wujud kewajibanmu terhadap lingkungan? Bisa dengan cara ikut melestarikan adat dan budaya di lingkungan tempat tinggal kita. Apakah kamu mengenal adat dan budaya di lingkunganmu? Tentu kenal ya, seperti alat musik, lagu, tari, dan sebagainya. Sekarang mari kita perhatikan gambar berikut. Pada gambar 1, ada seorang anak yang sedang memegang angklung. Angklung ini adalah alat musik yang berasal dari Sunda, Jawa Barat. Angklung ini dimainkan dengan cara dipukul. Gambar kedua adalah gamelan. Gamelan ini berasal dari Bali. Pernahkah kamu ke Bali? Alat ini sering kita temui di Bali jika kalian pernah ke Bali. Alat ini dimainkan dengan cara dipukul. Kita lihat gambar ketiga. Gambar ketiga ini adalah tifa. Tifa ini berasal dari Maluku dan Papua. Dimainkan dengan cara dipukul. Untuk gambar keempat itu adalah margondang, berasal dari Tapanuli atau Sumatera Utara. Alat ini dimainkan juga dengan cara dipukul. Ngomong-ngomong tentang Tapanuli, ini ada sebuah nyanyi dari Tapanuli, judulnya adalah Marian Tomong. Yuk kita simak nyanyi ini yang diciptakan oleh Guru Nahum Situmorang. Selamat menyaksikan. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni konting masong ondeng kemamangon lu. Om Mariam tomong dainang sinapang masin. Om Mariam tomong dainang sinapang masin. Silahkan diulang-ulangi di rumah ya. Selamat mencoba. Untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Tunggu pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan jangan lupa di-subscribe serta share sebanyak-banyaknya agar banyak yang tahu. Terima kasih.